mendarat di Bandar Udara Internasional Suwarnabo. Selamat datang di Bangkok. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu, Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Travelip Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke salah satu negara ASEAN, yaitu Thailand. Tepatnya kita akan mengunjungi ibu kota dari Thailand, yaitu Bangkok. Sedikit informasi buat teman-teman semua, bahwasanya warga negara Indonesia yang akan mengunjungi negara Thailand tidak memerlukan visa. Bahkan sekarang kita sudah tidak perlu lagi mengisi form arrival card atau kartu kedatangan. Saat pemeriksaan imigrasi, kita hanya perlu menunjukkan paspor kita beserta boarding pass. Selain itu, kita juga perlu scan sidik jari dari 10 jari tangan kita. Sangat praktis kan? Dan kita juga akan mendapatkan kemudahan dalam proses imigrasi saat kita meninggalkan negara Thailand ini. Akan ada gate khusus untuk warga negara Indonesia saat proses imigrasi. Untuk alat transportasi yang kita gunakan untuk menghubungkan dari bandara menuju ke kota Bangkok, ada beberapa pilihan. Kita bisa memilih taksi, kereta maupun bis. Kali ini kami memilih menggunakan transportasi taksi untuk menuju ke penginapan kami. Dan ternyata di sini masih ada ya teman-teman scam ongkos untuk taksi ini. Masih ada tawar-menawar di antara supir dengan penumpang untuk besaran ongkos yang akan dibayarkan. Dan di beberapa titik di kota Bangkok kita juga bisa menyaksikan adanya kemacetan. Nah, ini kita menjumpai sedikit kemacetan di area ini. Tapi kemacetan yang kita jumpai ini tidak terlalu lama, tidak lebih dari 5 menit kemacetan sudah terurai. Dan sekarang mari ikuti perjalanan kami dari airport menuju ke penginapan kami. Selain itu, untuk adab berkendaraan di sini juga hampir sama dengan yang kami jumpai di Jakarta, teman-teman. Di video kita bisa menyaksikan bahwasanya di sepanjang jalan ini banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang, sama persis dengan jalanan tol yang berada di ibu kota Jakarta. Sepanjang perjalanan ini kami bisa menyaksikan bahwa sebenarnya kondisi dari kota Bangkok ini tidak jauh berbeda dengan ibu kota negara kita, yaitu Jakarta ya teman-teman. Yang membedakan Jakarta dan kota Bangkok adalah transportasi kereta dalam kotanya. Di kota Bangkok sudah lama terdapat fasilitas kereta dalam kota atau yang biasa mereka sebut dengan BTS atau Bangkok Train Station. BTS ini sudah ada hampir di setiap titik kota, sehingga memudahkan transportasi di dalam kota Bangkok ini. Dan untuk kereta yang menghubungkan antara bandara dan kota Bangkok juga ada stasiun khusus yang juga terkoneksi dengan BTS yang bisa menuju ke berbagai area di kota Bangkok. Sedangkan di Jakarta, untuk pembangunan MRT masih hanya menjangkau beberapa titik di kota Jakarta dan sekarang masih dalam proses pembangunan untuk perluasan untuk menjangkau ke wilayah yang lainnya. Dan ini adalah pemandangan jalan tol yang kita lewati dari bandara menuju ke arah kota Bangkok. Selain tadi kita juga bisa menyaksikan kereta yang lewat di atas jalan raya ini. Dan satu hal lagi yang harus diperhatikan saat kita mengunjungi kota Bangkok ini teman-teman. Kita harus rajin mengecek indeks polusi yang ada di kota Bangkok ini. Karena sebenarnya indeks polusi dari kota Bangkok ini jauh lebih tinggi dari kota Jakarta. Dan bagi wisatawan yang agak sedikit sensitif dengan polusi udara, harus selalu berhati-hati dan mengecek setiap hari seperti apa kondisi dari indeks polusi di kota ini.
Seperti saat admin mengunjungi kota Bangkok ini, polusi di kota ini tingkatannya hampir 3 kali dari polusi udara di Jakarta. Jadi intinya adalah kita harus selalu mengecek tingkat polusi dan juga tentu kita harus mempersiapkan hal-hal agar kita tidak terpengaruh dengan polusi yang cukup tinggi ini. Jangan lupa pakai masker kemanapun kita bepergian. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan kita dari Bandara Suvarnabhumi menuju ke kota Bangkok. Dan ini kita sudah mulai memasuki area perkotaan Bangkok. Kita sudah mulai melihat banyaknya gedung-gedung pencakar langit seperti halnya yang biasa kita temui di kota-kota besar lainnya. Dan kita mulai menemukan kemacetan lainnya di kota ini. Seperti halnya di kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, maka di kota Bangkok ini kita juga bisa menemukan beberapa kawasan. Ada kawasan elit, kawasan menengah, bahkan untuk kawasan kelas bawah. Seperti yang terlihat di video, kita bisa melihat kawasan apartemen hunian untuk golongan menengah ke atas. Di sini kita juga bisa menyaksikan bahwasanya untuk instalasi kabel listrik hampir sama kondisinya dengan kebanyakan di kota-kota di Indonesia. Terlihat banyak sekali tumpukan kabel-kabel listrik yang terlihat di sepanjang kanan kiri jalan. Di sepanjang kanan kiri jalan di dalam kota, kita juga bisa melihat adanya warung-warung atau toko-toko kecil yang berjajar. Hampir mirip dengan kota-kota yang di Indonesia kan? Seperti ini deretan toko-toko kecil yang bisa kita saksikan di sepanjang jalanan ini. Gak bakalan nyangka kalau sebenarnya ini adalah di luar negeri. Selain itu, banyaknya mobil ataupun motor yang terparkir di pinggiran jalan seperti ini sangat mirip yang sering kita jumpai di kota-kota di Indonesia. Bangunan rumah-rumah susun untuk golongan menengah juga banyak kita jumpai di kota ini. Seperti ini kelihatannya bangunan-bangunan apartemen untuk golongan menengah tersebut. Dan di tengah kemacetan ini sebenarnya terjadi insiden kecil teman-teman. Kami sempat menangkap di kamera kami, tapi kami tidak bisa menayangkannya karena tidak etis. Dan kembali di sini kita bisa menyaksikan beberapa hunian dari masyarakat di kota Bangkok ini. Dan kembali sekarang kita memasuki ke area untuk golongan menengah ke atas. Di sini terlihat bangunan-bangunan apartemen megah berjajar di sepanjang jalanan. Di sini kita sudah mulai memasuki pertengahan kota, jadi kita bisa menemukan bangunan-bangunan apartemen mewah, bangunan-bangunan shopping mall yang megah, dan juga gedung-gedung perkantoran. Dan ini adalah sedikit gambaran kondisi trotoar di tengah kota Bangkok ini. Terlihat sangat rapi dan cantik ya teman-teman. Sebagai tambahan informasi juga buat teman-teman, bahwasanya di kota Bangkok sini juga terdapat lumayan banyak penduduk muslim. Jadi untuk makanan halal tidak susah ya teman-teman mendapatkannya.
Japan Embassy. Pantesan kok bangunannya kayak security full. Taksi ini bisa bahasanya kita nyambung gitu, pasti dia cerita Pak. Nah, di sini kita bisa menemukan salah satu restoran halal yang menyediakan aneka macam masakan Thailand dan juga aneka masakan lainnya. Ada yang tahu nggak kira-kira ini apa bacaannya? Nah, di sini sudah mendekati area penginapan kami teman-teman. Di sini areanya bisa dibilang sangat mirip dengan area Kuta Bali. Di sini banyak sekali terdapat turis-turis asing yang tinggal di sini. Selain itu, di kanan kiri jalan kita juga bisa menemukan banyak sekali macam bar, kafe, ataupun berbagai macam penginapan. Nah, untuk transportasi dalam kota kita juga bisa menggunakan tuk-tuk teman-teman. Seperti ini kendaraannya. Di sini banyak sekali terdapat tuk-tuk yang siap mengantar kemanapun tujuan kita di dalam kota Bangkok. Dan ini sudah mendekati tempat penginapan kami teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti video perjalanan kami ini teman-teman. Semoga video ini bisa menambah informasi dan bermanfaat buat kita semua. Sampai bertemu di video-video dari Travelip selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih.